Steak adalah sajian daging panggang ala barat yang masih terbilang makanan mewah bagi masyarakat golongan tertentu. Saat berada di restoran steak, biasanya kita akan ditawarkan beberapa tipe daging, saus, dan hidangan pendamping yang bermacam-macam. Bagian daging paling familiar biasanya adalah tibon, ribeye, sirloin, tenderloin, dan wagyu. Meski sama-sama daging sapi, namun baik rasa dan tekstur daging itu cukup berbeda. Menurut kamus di Oxford English Dictionary, steak berasal dari kata Skandinavia yang berarti irisan daging tebal yang dipanggang dan dikenal sejak abad ke-15, di mana disebutkan bahwa bangsa Spanyolah yang memperkenalkan daging steak sapi. Meski industri peternakan sapi sempat lenyap di abad ke-16 akibat musim dingin, namun setelah Perang Dunia Kedua, daging sapi menjadi simbol kemakmuran bangsa Amerika hingga saat ini. Steak biasanya disajikan dalam tingkat kematangan yang berbeda, tergantung selera. Ada yang suka dengan daging yang matang sepenuhnya atau well done, ada yang tingkat kematangan 80% atau medium well. Kematangan 60% untuk medium atau medium rare bagi yang masih senang sedikit mentah atau rare dengan bagian matang di luar namun mentah di dalam. Namun, sehatkah kita mengkonsumsi daging yang setengah matang atau kurang matang? Bagi Anda penyuka hidangan panggang ini, sebaiknya saksikan informasi berikut ini bersama dokter di studio. Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Aduh, kalau ngelihat daging-daging tuh kayaknya udah pingin banget makan steak nih. Di sini bersama Intan Somadina dan Dokter Haikal. Betul, Intan. Kalau Intan suka steaknya dengan tingkat kematangannya seperti apa, Intan? Kalau aku suka well done. Kalau Dokter Haikal? Suka yang medium, karena kalau medium itu kan masih ada cairannya ya, jadi lebih juicy, Intan, lebih gurih. Kalau aku suka yang rasanya tuh kayak apa ya, yang kalau well done tuh kan lebih matang, terus udah gitu lebih kayaknya apa ya, lebih yakin aja gitu loh, makannya nelennya lebih yakin gitu. Berasa lebih aman ya. Iya, kalau medium atau rare itu kan kayak ada air-airnya, itu darah bukan sih Dokter Haikal? Nah, pastinya masyarakat pengen tahu nih, dengan daging steak ya, dengan tingkat kematangan yang berbeda, mulai rare, medium, atau well done, manakah apakah ada dampaknya untuk kesehatan? Makanya di tengah kita sudah ada Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinik. Pagi dok, apa kabar? Pagi dok, Pagi sehat, dokter. pagi Intan. Oke. Nah dokter, ini menarik banget ya kalau kita makan apa nih namanya steak itu kan biasanya pilihannya banyak ya. Betul. Dokter Haikal kok ketawa sih? Ini kayak Dokter Haikal sukanya medium. Terus ada orang-orang di luar sana yang suka sama tingkat kematangannya tidak terlalu matang, yang apa dok Betul. namanya, Yang rare. rare. Ya? Yang rare biasanya. Nah ini fakta atau mitos dokter? Kalau untuk steak yang tingkat kematangannya itu rare atau tidak sepenuhnya matang, itu adalah mengandung protein tertinggi. Fakta atau mitos dokter? Nah itu mitos Tan. Oh mitos. Iya, jadi tingkat kematangan dari si steak sendiri tidak berpengaruh ke si kandungan protein di dalamnya gitu. Jadi baik tingkat kematangan kan kita tahu mungkin ada 5 ya, ada yang rare, kemudian medium rare, ada yang medium, lalu ada medium well atau well done, itu mengandung protein sama. Jadi per 100 gram itu kurang lebih sekitar 20 gram protein. Dan si steak ini mengandung protein dengan kualitas dan nilai biologik yang tinggi. Artinya kemudahan untuk dicerna, diserap, digunakan oleh tubuh, itu lebih baik, dan juga mengandung asam amino esensial yang lengkap gitu. Oke, jadi ini mitos dok ya? Mitos, iya. Dok, kalau misalnya kita mengkonsumsi daging steak yang kematangannya itu apa rare ya, atau masih tidak matang sepenuhnya, itu ada cairan dok. Nah, apa cairan ini katanya darah? Fakta atau mitos dok? Bukanlah darah. Bukanlah darah. Iya. Iya, ini fakta. Bukan darah. Iya. Oh bukan darah dokter? Bukan darah. Jadi kadang kalau kita konsumsi steak misalnya medium rare gitu ya, kadang kalau kita potong suka ada air-air warnanya Cairannya merah, gitu. cairan. Nah itu bukan darah. Jadi itu adalah mioglobin. Nah mioglobin ini adalah protein yang terdapat dalam daging, di mana fungsi dari mioglobin ini adalah untuk mengikat oksigen, kemudian mentransfer si oksigen ke jaringan-jaringan otot gitu pada hewan. Nah jadi kalau kita masak si daging, biasanya si mioglobin ini akan berubah warnanya jadi coklat gitu. Makanya kalau yang belum matang kan merah-merah tuh warnanya. Semakin merah ya kandungan mioglobinnya semakin banyak. Oh gitu, tapi kalau untuk tingkat proteinnya berarti tetap sama aja? Sama aja, ya dokter ya. Oh, nah tapi itu kan dok lebih lembek gitu kan, lebih juicy-juicy gitu kan, kalau istilahnya kalau dimakan tuh. Nah terus ini ada fakta dan mitos berikutnya.
dagingnya belum matang sepenuhnya, ini memiliki kadar air yang lebih banyak. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu. Nanti kita temukan jawabannya pemirsa sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Nah pemirsa, daging sapi adalah daging yang paling banyak digemari masyarakat, terutama diolah menjadi daging steak. Dan kita masih membahas tentang tingkat kematangan daging steak, apakah ada dampaknya untuk kesehatan ya. Nah, tadi Intan ada pertanyaan apa, Intan? Iya nih, Dokter Feni, ini kan kalau kita biasanya kalau makan daging steak yang tidak terlalu matang, itu kan kayak juicy-juicy gitu. Nah, ini benar nggak sih dok, fakta atau mitos, kalau pada daging steak yang tidak terlalu matang, ini mengandung cairan yang lebih banyak. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta? Iya, jadi memang pada yang belum matang seperti rare atau medium rare, memang kandungan airnya pasti lebih banyak. Semakin kita memasak si daging, pasti kandungan airnya semakin berkurang, Tan. Oh, jadi memang benar kadar airnya lebih banyak. Iya. Tapi jadi lebih baik nggak sih untuk dikonsumsi atau sama aja dok? Kurang lebih sama ya, Oh, sebenarnya sama ya. tingkat kematangan daging. Mungkin yang nggak boleh terlalu matang karena berhubungan dengan si resiko kanker itu. Oh, Ya. oke. Jadi Oke. memang Oke, iya, dok. Ini kan daging steak kan memang dia berbagai macam kematangan, dok, tingkat kematangan. Nah, tapi biasanya nih kalau tingkat kematangannya medium hingga well done itu lebih aman untuk kesehatan. Fakta atau mitos, dok? Medium well done lebih aman, iya fakta. Oh, fakta, dokter. Karena di daging yang mentah, masa belum matang, sudah pasti di dalamnya ada bakteri. Bakteri kayak mungkin E. coli, Salmonella, ini sebagai penyebab penyakit. Nah, Iya. tentu saja daging yang dimasak dengan matang, tentu akan lebih aman untuk kesehatan, karena bakterinya ini akan mati. Nah, jadi saya pernah baca menurut USDA, jadi Departemen Pertanian di Amerika, memang batas aman suhu untuk mengolah si daging yang aman untuk dikonsumsi, itu minimal tuh di suhu 62,8 derajat Celcius. Oke. Gitu. Jadi mungkin ini sama dengan mengolahnya seperti medium ke atas mungkin ya, itu aman. Dimana bakterinya kalau kurang dari suhu itu memang belum mati. Gitu. Nah, Dokter Feni, kan tadi Dokter Feni sempat menyebut ada yang kalau misalnya daging terlalu hangus itu bisa resiko kanker. Nah, ini fakta atau mitos sih dokter? Kalau aku tuh sebenarnya paling suka kalau daging-dagingan tuh kayak agak-agak crunchy-crunchy gitu, jadi luarnya tuh ada hangus-hangusnya dikit. Tapi katanya justru daging yang dipanggang kalau luarnya terlalu hangus itu bisa memicu resiko kanker. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, ini fakta. Fakta ya? Kan? Iya, karena daging yang terlalu matang, terutama dengan suhu yang terlalu tinggi pasti ya, durasinya lama dengan dipanggang. Nah, ini menyebabkan terbentuknya zat karsinogenik. Nah, si zatnya namanya amin heterosiklik atau kita kenal dengan HCA, di mana terbentuk pada daging yang gosong-gosong tuh yang hitam, sama terbentuk polisiklik aromatik hidrokarbon atau kita kenal dengan PAH. Nah, ini terbentuk ketika kita memanggang, itu kan asap keluar tuh. Nah, si asap nempel ke daging, ini terbentuk si zat karsinogenik tadi. Nah, ini sifatnya memicu resiko kanker gitu. Ini harus hati-hati gitu. Oh, jadi well done pun nggak boleh sampai gosong atau hangus ya dokter ya? Benar. Iya. Sebenarnya kalau dari sisi tadi zat gizinya sama sih, tapi kalau yang bagian gosong Iya. itulah yang bahaya. Ya. Oke. Tetapi dok, ini kan katanya dok ya, untuk supaya bisa terhindar dari kanker, maka daging steak itu dibumbui dengan rempah-rempah, jus jeruk, dan cuka, supaya bisa menghambat zat karsinogenik. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta ya, dokter? Iya, jadi dengan membumbui atau memarinasi ya si daging dengan bumbu rempah-rempah tadi, memang sebagai penghalang antara makanan dengan si zat karsinogenik, sehingga bisa menghambat pembentukan dari tadi si HAC tadi, amin heterosiklik gitu. Jadi memang lebih aman daripada langsung dipanggang langsung tanpa memarinasi gitu. Oh gitu, jadi harus dimarinasi dulu. Nah dok, si karsinogenik ini bisa dihilangin nggak sih dok? Misalnya kayak abis makan yang mengandung karsinogenik, terus kita makan misalnya kayak buah atau timun atau ada nggak sih dokter yang makanan penangkalnya gitu? Sebenarnya kalau misalnya sudah terlanjur dimakan sih tidak ya, Oh, gitu. nggak ada ya? Tapi memang kalau makanan-makanan yang mengandung tinggi akan antioksidan, salah satunya sayur-sayuran dan buah-buahan. Tapi alangkah lebih baiknya jika mengkonsumsi steak ya bagian yang gosong-gosong boleh dibuang aja Dibuang kan. aja ya. Karena Tapi itu tidak bagian paling sehat. enak dokter. Iya. Iya, dok. Tapi katanya dok ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa daging yang kurang matang itu mengandung bakteri dan cacing yang berbahaya bagi tubuh. Fakta atau mitos dok? Ini fakta, Fakta, dok. ya? Fakta Iya, juga, karena oh. yang belum matang ya pasti masih ada bakteri, masih ada cacingnya gitu. Apalagi kalau dimasaknya suhunya kurang dari tadi yang direkomendasi, kurang dari 62,8. Jadi memang beberapa restoran atau tempat makan yang memang menyajikan daging steak yang tingkat kematangannya lebih di bawah dari yang direkomendasikan, memang ada baiknya mencantumkan kayak label keamanan pangan. Jadi harus ada, misalnya dia berasal dari peternakan yang baik gitu. Sebenarnya cukup aman, asal ada sih keamanan pangan tersebut gitu. Dok, sebetulnya seberapa banyakkah daging steak yang kita konsumsi yang tadi ya mungkin kematangannya well done atau sampai agak-agak angus pinggirnya
yang bisa memicu kanker. Kanker, oke. Jadi sebenarnya dari Badan Penelitian Kanker di dunia merekomendasikan untuk konsumsi daging merah sendiri, ini per minggunya direkomendasikan sebesar 350 hingga 500 gram per minggu. Ini ditimbang pada saat matang atau tidak lebih dari 3 porsi sajian per minggu, Dok. Ini untuk mencegah resiko terjadinya kanker gitu. Tapi pasti tetap walaupun 350 sampai 500 bagian yang gosong-gosong tetap ya tidak boleh dikonsumsi. Ini kayaknya dokter Feni selalu ngingetin aku ya dokter ya. Paling enak Intan ya. Aduh, itu paling enak dokter Haikal bagiannya. Nah dokter Feni, ini artinya kan ini banyak tingkat kematangan untuk makan steak ya. Ada rare, ada medium, ada well done, dan ada tadi ada juga medium rare dan lain-lainnya. Nah ini tingkat kematangan mana dokter yang paling aman untuk kesehatan? Paling aman ya, pasti kalau paling aman ya matang. Oh, yang Intan. well done ya? Iya, yang well done itu pasti paling aman karena bakterinya pasti sudah mati ya. Tapi hati-hati aja jangan sampai terlalu gosong gitu. Tapi yang tadi tingkat kematangan di suhu dalam dari si steak itu minimal sekitar 62,8 derajat. Ini rekomendasi dari tadi si USDA tadi yang Badan Pertanian di Amerika gitu. Itu yang aman. Mungkin medium ke atas aman asalkan memang ada si label keamanan pangan tadi yang memang kalau kita konsumsinya di luar gitu. Jadi harus diperhatiin juga, nggak boleh sembarangan ya ternyata. Dan tentunya membatasi konsumsi daging merah, Dok ya. Benar, benar. Oke, baik Dok, terima kasih informasinya. Makasih dokter Feni informasinya. Nah, Intan, ini kalau saya lihat setiap hari ya, Intan kan kalau live memakai high heels. Iya. Intan nggak khawatir nih, apa nggak terganggu jalannya? Tapi emang ada bahayanya dokter kalau pakai heels terus-terusan? Nah, kita akan bahas nih bagaimana dampak memilih alas kaki yang tepat supaya kita tidak terganggu kesehatannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.